Ibu yakin kau sudah berhasil. Saat ibu melihat rumahmu yang megah dan cucu-cucuku yang 2 orang itu berlari menemui saya bahagia sekali melihatnya. Sesungguhnya saat saya ingin menemui ini sebuah cerita yang ada di India sana. Seorang anak yang kesehariannya ya seperti anak biasa, menuntut ilmu, menjadi siswa di sebuah sekolah. Tapi anak itu berbeda dengan teman-temannya yang lain. Anak itu ya kesal, dia tidak menerima kenyataan, dia sangat kecewa dengan kehidupannya, dia sangat ingin berontak dengan kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan anak itu? Dari segi fisik normal, dari segi material ya sekalipun dia tidak mampu, dia kurang mampu, tetapi dia masih tetap terima ketidakmampuan dan ketidaksanggupannya menghidupi dengan keadaannya yang miskin. Apakah dia tidak bisa berbuat apa-apa? Bisa. Tapi sesungguhnya bukan itu yang membuat dia malu, bukan itu yang membuat dia tidak terima keadaan hidupnya. Tapi satu yang membuat dia malu, yang dia tidak bisa terima dalam hidupnya, itu adalah karena memiliki orang tua, ibu yang cacat. Mamanya kasihan, tidak ada matanya. Kalau orang di sini bahasanya picu, cacat matanya, mata kirinya tidak ada, jadi hanya berfungsi satu. Itu yang membuat dia sampai malu. Pernah ibunya ke sekolahnya, dia malu memperlihatkan dan mengakui bahwa itu adalah ibu saya. Karena ketika temannya tahu, dia takut, dia khawatir dibully, dia dicemooh, dia dipermainkan oleh teman-temannya. Sampai suatu ketika ada panggilan dari gurunya untuk mengajarkan orang tua. Maka apa yang terjadi? Anak itu lebih memilih untuk tidak ke sekolah karena kan dia malu untuk membawa ibunya ke sekolah. Saking malunya, dia tidak mau menerima itu. Setiap kali dia pulang ke rumah, dia bahkan malah ya aju tak aju dengan memperlakukan ibunya. Setiap kali dia pulang, dia cuek. Iya, jangankan dia mau disuruh menjawab perkataan ibunya saja tidak mau, karena dia tidak mau menerima kenyataan itu. Suatu ketika ibunya meneteskan air mata setelah membaca diari yang ditulis oleh anaknya. Diari itu sangat tertera dengan jelas, sangat lengkap di situ ungkapan perasaan anaknya. Anaknya menuliskan di situ yang membuat ibunya menangis. Saya tidak terima kenyataan memiliki ibu yang buta. Mengapa saya harus hidup bersama dengan ibu yang buta? Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan mengirimkan ibu seperti itu? Saya mau hidup layak seperti teman-teman saya yang lain, yang ibunya normal, kemudian matanya normal. Kenapa Tuhan mengirimkan ibu seperti itu? Saya tidak terima kenyataan ini. Ibunya menangis. Sampai apa yang dilakukan ibunya? Ibu tahu apa yang dilakukan ibunya? Karena dasar ibu yang dilakukan adalah bahkan malah mendoakan anaknya. Ya Tuhanku, lindungi anakku, jadikan dia berhasil. Apapun yang dia lakukan ke saya akan terima itu. Saya akan terima dan saya tetap akan menjadi ibu yang baik untuknya. Saya harus mendidik dia, saya harus jadikan dia berhasil. Karena ketika dia berhasil, sekalipun dia tidak mau menerima keadaan saya juga tetap akan bahagia. Dan tetap dalam benak saya mengatakan bahwa dia adalah anak saya. Itu yang dikatakan ibunya. Singkat cerita, ketika dia beranjak dewasa, dia tidak pamit ke ibunya, dia pergi meninggalkan rumahnya karena kecewa. Karena yang menyelimuti ruang hatinya itu adalah tidak menerima kenyataan. Akhirnya dia berangkat kuliah dengan jeripayahnya sendiri. Dia mau membuktikan bahwa saya bisa tanpa ibu. Sampai dia berhasil. Tiba-tiba ada acara di kantornya. Acaranya itu adalah menghadirkan orang tua.
melahirkan orang tua. Nah, ternyata dia lagi-lagi dengan gampangnya anak itu mengatakan bahwa mohon maaf, ibu saya sudah tidak ada. Mohon maaf, ibu saya sudah tidak ada. Karena malunya dengan teman kantornya. Waktu sekolah saja dia sudah malu, apalagi dia sudah berhasil. Dia makin malu lagi. Mau ditaruh di mana muka saya? Kalau misalnya tiba-tiba ibu saya datang, sang ibu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun mencari tahu di mana keberadaan anakku, sampai dia mencari tahu di sekolahnya, dan akhirnya dia tahu alamat anaknya. Dia datang ke anaknya. Setelah dia tiba di depan rumahnya, ada 2 orang anak kecil yang datang menghampiri ibu itu. Lalu sontak sang anak tadi kaget. Siapa yang di luar? Siapa di luar? Anaknya mengatakan bahwa ayah, ada seorang ibu yang bermata satu yang tiba-tiba ada di depan rumah kita. Terlintas di benaknya bahwa itu adalah ibu saya. Lalu yang dikatakan oleh anaknya, nak, usir, suruh keluar itu ibu. Ayah, dia mengatakan bahwa di sini rumah anaknya. Tidak, nak, tidak. Saya harus tahu bahwa nenekmu sudah tidak ada lagi. Dia bukan nenekmu. Usir dia. Dia usirlah. Sampai suatu ketika dia didaulat untuk kembali ke kampung halamannya. Pekerjaan yang menuntut dia untuk kembali ke kampung halamannya. Ada sesuatu yang harus diselesaikan di kampung halamannya. Pada saat dia kembali ke kampung halamannya, dia bertemu dengan seorang dokter yang usianya sudah tua. Lalu dia menyapa anak itu, hei, bukankah kau anak yang tinggal di sudut kota yang bersama dengan ibu yang hanya memiliki satu mata itu? Loh, kenapa Pak Dokter tahu? Oh iya, nah, kau adalah anak yang betul-betul sangat beruntung sekali. Kau anak yang hebat sekali, beruntung sekali memiliki ibu yang luar biasa, berkorban demi kau. Kenapa sampai dokter mengatakan itu? Beberapa tahun yang lalu, pada saat ibumu mengandungmu, ayahmu sudah meninggal. Dan saya lihat itu, ketika kau dilahirkan, ibumu berlinang air matanya ketika melihat anak bayi mungil, mulus. Tapi ketika matamu pertama kali melihat di dunia ini, ibumu makin menangis, makin sedih ibumu. Karena yang dia lihat itu adalah satu biji matamu tidak normal. Satu biji matamu tidak normal. Ibumu sedih, menangis. Lalu ibumu datang dengan sangat mohon kepada saya. Memohon kepada saya, tolong dokter, tolong selamatkan anak saya yang tidak memiliki satu mata itu. Tolong selamatkan anak saya. Kalau bisa, dokter, ambil mata saya satu untuk dipindahkan kepada anak saya. Ambil. Dokter saat itu mengatakan, ada waktunya. Ketika anakmu sudah mulai beberapa bulan, beberapa tahun, itu akan kita lakukan operasi. Dan tahukah kau, sampai kau bisa menikmati keindahan dunia dengan normal bila matamu melihat, itu karena apa? Anak, dikarenakan pengorbanan dan kasih sayang ibumu. Ibumu sesungguhnya yang memberikan matanya kepadamu. Nak, apakah ibumu pernah mengatakan itu? Anak itu kaku, bergetar, tubuhnya bergetar, bibirnya keluh, tidak bisa mengatakan apa-apa, tidak bisa berkomentar apa-apa, hanya menangis sampai dia tertunduk rapuh di hadapan dokter tadi. Dia mencium tangan dan memeluk dokter. Dokter, saya harus kembali ke ibuku. Saya salah selama ini. Saya salah selama ini. Saya tidak pernah ada rasa terima kasih saya kepada ibu saya. Tanpa mendengarkan balasan dari dokter tadi, sang anak lari kembali ke rumahnya, rumah gubuk-gubuknya itu, kembali ke rumah gubuknya untuk menemui ibunya. Dia menggedor-gedor pintunya. Ibu,
tapi tidak ada jawaban. Lalu yang dilakukan, dia mendobrak dan masuk ke dalam rumah, dan tak ada lagi ibunya di situ. Tak ada lagi ibunya di situ. Yang ada adalah ibunya menyimpan sepucuk surat di atas meja, yang tertera di situ kata-katanya adalah, "Anakku, mungkin jika kau membaca surat ini, ibu sudah tidak ada di hadapanmu." Tapi dengan bangga ibu mengatakan bahwa ibu yakin kau sudah berhasil. Saat ibu melihat rumahmu yang megah dan cucu-cucuku yang 2 orang itu berlari menemui saya bahagia sekali melihatmu. Sesungguhnya saat saya ingin menemuimu saat itu, andaikan kita bertemu, saya hanya ingin mengucapkan selamat, Nak. Karena saya ingin di akhir hidupku, aku bisa mengucapkan selamat kepadamu, ibu yang selama ini engkau malu mengakui di hadapan teman-temanmu, ibu yang selama ini engkau menganggap bahwa tidak ada artinya dan tidak ada apa-apanya. Saya ingin mengucapkan selamat tanpa harus memelukmu, karena kalaupun saya memelukmu pasti kau tidak bisa dan tidak mau memeluk saya. Tapi Nak, saya bersyukur jika surat ini sampai di tanganmu. Tolong jaga pandanganmu, karena sesungguhnya saya teramat sangat dekat denganmu, karena sebiji mataku itu mewakili ibumu untuk menikmati keindahan dunia. Nah, terima kasih Nak, kau sudah menjadi anak yang baik untuk ibumu. Terima kasih, dan semoga kau bisa menjaga anak-anakmu dan bahagiakan mereka seperti saya berusaha untuk membahagiakanmu. Bapak dan Ibu guru, itu adalah bagian dari sebuah lika-liku perjalanan hidup kita. Mungkin hari ini kita meneteskan air mata dengan harapan, Tuhan, ya Allah, semoga saya menghadirkan dan melahirkan generasi yang betul-betul generasi yang baik, generasi yang berakhlak mulia, generasi yang berkarakter mulia. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mengapa sampai saya harus cerita ini ke hadapan Bapak Ibu? Karena sungguh yang menjadi pioner, sungguh yang menjadi pahlawan yang akan membentuk karakter, yang akan membangun karakter anak-anak diri kita adalah Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita membangun anak-anak diri kita dengan karakter yang mulia, akhlak yang mulia, sehingga nantinya anak-anak kita itu menjadi anak-anak, bukan anak-anak yang tidak tahu berterima kasih, tapi anak-anak yang bisa menuturkan dan mengucapkan terima kasih. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sering-seringlah kita mengucapkan terima kasih kepada anak-anak, karena kata yang terlontar di mulutnya itu juga akan tersave di ingatannya, dan itu juga yang akan diucapkan nanti ketika dia menemukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu dari kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatian tak. Kita dapat pelajaran dari situ, dan semoga kita mendapatkan anak-anak yang berkarakter dan berakhlak mulia. Amin ya.